Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Para pejuang di teras, pangkas rambut, di depan rumah, baru merintis, baru buka, baru belajar, semuanya semoga sukses ke depannya ya, dan ramai, lancar, nggak bosan untuk belajar. Amin. Oke. Kemarin saya lihat di Facebook dan di Instagram itu ada video viral ya, tukang cukur di Juwotosi, di baku hantam, di des. Kok itu beritanya ya viral ning YouTube barang, tak delok itu wakeh penontonnya. Jadi aku melihat yo alhamdulillah, selama saya buka 7 tahun ini belum pernah merasakan seperti itu, mempunyai pengalaman seperti itu, dan semoga jangan sampai lah ya. Makanya kita harus sopan terus kepada pelanggan. Kalau saya lihat itu kayaknya seperti di barber ya kelihatannya, karena kalau melihat kursinya dan ada lampu-lampunya, AC, fasilitasnya juga bagus, kelihatannya itu barber. Nah, kursi baba itu untuk lendenana belakang geger ini kan agak tinggi ya. Jadi kalau agak tinggi otomatis memang kita harus bikin nunduk. Kalau di beritanya sih katanya si pelanggan disuruh nunduk nggak mau gitu loh. Kalau yang saya dengarkan di berita. Terkadang tapi selama ini saya ya mangkas itu jarang. Kalau untuk orang dewasa muda saya tonyo ke depan suruh nunduk itu jarang, malah hampir nggak pernah mungkin, kecuali kalau anak kecil memang saya suruh gini ya. Tapi kalau orang dewasa itu jarang banget untuk saya gini kan. Terserah dia mau saya pangkas seperti ini ya, pokoknya tak cungkit terus ngono. Gak tahu terus tak kokon diluk Pak, tolong sepurane diluk, tapi alhamdulillah belum pernah ya. Itu kayaknya kok kurang sopan menurut saya. Jadi meskipun orangnya gini, saya congkel-congkel terus akhirnya dia kan nunduk sendiri, biasanya seperti itu. Nah, kemungkinan di situ mungkin udah orang pakai baju kuning itu ya, si pelanggan itu mungkin udah langganan lama di situ. Ini mungkin loh udah lama pelanggan di situ, udah tahu mana tukang cukur barberman yang lama dan yang masih baru. Mungkin yang motong dia itu mungkin orang baru, makanya rada emosi karena mungkin nggak cocok, ketipisan atau gimana ya. Biasanya saya sepengalaman saya di sini kan orangnya kan bertiga ya, dulu pernah berlima, dan ada karyawan baru itu yang bikin emosi pelanggan tuh biasanya anak baru yang suka dibully gitu loh. Kadang kita anak baru suruh maju antri seumpama ya ada 3 dan tukang cukurnya 3 pula, dan yang satu udah kosong, tapi monggo silahkan. Seorang tukang cukurnya bilang gitu, si pelanggan nggak mau biasanya karena tahu bahwa itu orang baru. Nah, di situ tukang cukur yang pemula juga melatih mental juga di situ. Di situ biasanya kalau orang pendendam, tukang cukur pendendam, nah 1 bulan 2 bulan dia belum bisa. Setelah 1 tahun dia udah bisa, masih di sini ya. Ini pengalaman karyawan saya, dan pelanggan itu datang lagi. Dia tuh biasanya langganan sama Kasan, nggak mau dipotong sama Edi. Suatu ketika Kasan nggak masuk, dia lagi libur, si pelanggan itu datang minta pangkas mencari Kasan, dan Edi pun nggak mau motong biasanya gitu bro ya. Menuruti ego sendiri sih, balas dendam. Dulu dia ada dipotong nggak mau, sekarang Kasan waktu nggak masuk dia kepepet, gantian yang tukang cukurnya yang nggak mau gitu. Melatih mental sih. Kadang saya pun jujur ya, kadang juga mempunyai pikiran seperti itu ya.
kadang saya sendiri ini dianggap masih baru gitu loh. Saking jarangnya di sini ya, yang di sini yang sering kelihatan kan Mas Kasan sama Mas Edi. Saya jarang kalau malam, jadi orang tuh mikirnya saya orang baru waktu saya sudah pegang ini kemul, udah pegang cupnya ya, udah tak tebas-tebas gitu, monggo Pak potong, ora gelem, nolak malah. Gak, aku ngenteni kiai. Kadang yo nek antri telu yo sing sebelah jenengan riyen, sampean riyen, padahal ana antri telu iku, padahal aku nganggur. Terus aku wis lungguh ae, menang ae. Keras itu motong. Nah, itu di hati saya saja rasanya sakit loh. Apalagi seorang karyawan dan orang baru ya, biasanya tuh seperti itu. Dia tuh nggak suka biasanya dengan orang baru. Nanti kalau rambutnya hancur gimana buat hal praktek gitu loh. Padahal di sini padahal nggak ada yang baru. Kemungkinan saya rasa video yang viral itu mungkin adalah ini ya, anak baru mungkin ya. Jadi belum tahu bagaimana cara berbicara yang sopan dengan customer. Perlu loh kita sabar, juga harus baik kepada customer, jangan suka sinis diajak ngobrol bagaimana. Terkadang juga, atau mungkin si baju kuning, si customer itu ya, mungkin kalau setiap pangkas di situ orangnya cerewet, minta ini minta itu, kurang benar itu, makanya tukang cukurnya itu semuanya pada menghindar mungkin. Karena yang saya alami di sini tukang cukurnya kan 3 ya, Edi, Kasan sama saya itu. Kalau ada yang agak rewel, ada yang wiki, biasanya kita itu selalu cerita dan sharing. Ada orang rewel, orangnya seperti ini, dan besoknya potong itu biasanya udur-uduran, kamu aja. Dan Kasan pun biasanya juga diserahkan ke saya gitu loh, karena wegah gara wong cerewet ngono iku gitu loh bro. Tapi namanya tukang cukur, gimana, kita harus bersifat dewasa kan ya, maksudnya walaupun cerewet walaupun enggak, itu kan udah pekerjaan kita gitu loh. Jadi kita harus tetap mau nggak mau harus layanin. Kalau pembeli kan raja gitu loh bro, kita kan kerja gitu loh bro, toh kita cari uang juga dari situ. Seperti itu kalau menurut saya. Video itu mungkin bisa anak baru, bisa pelanggannya itu paling cerewet, bisa salah komunikasi atau bicaranya kurang nggak enak didengar gitu, nyelkit omongannya. Kadang saya juga pernah menemukan karyawan yang nyelkit omongannya juga pernah. Makanya saya beritahu pengalaman kepada teman-teman yang pemula, kita nggak hanya bisa memangkas bagus saja, tapi kita juga harus ramah tamah kepada pelanggan atau customer. Kalau kita hanya bisa motong-motong saja, banyak orang tukang cukur, bahkan ratusan, ribuan, jutaan mungkin tukang cukur, kalau hanya bisa modal potongnya cepat, bagus saja. Bagus ya iya, tapi juga kita harus pandai berbicara, juga kita harus ramah tamah, sopan, itu yang penting. Itu nilai plus bagi kita selain nyukurnya bagus dan cepat. Dan juga harus bisa nyocoki, bisa berkawan dengan si pelanggan, komunikasi dengan baik agar tidak terjadi suatu gelo ning ati kepada pelanggan. Atau walaupun ada pelanggan kadang ya yang cerewet, riwil, wiki, dan kita mau melayani dengan ikhlas, ibaratnya kita mangkel itu kita lawan, gelo iki diulu wae,
jangan dikeluarkan, jangan dilampiaskan. Walaupun kita agak gelo ya, agak mangkel, jangan dikeluarkan, tanggapi saja dengan baik. Biasanya kalau sebel itu anak kecil yang nangis rewel, potong nginang ini yang kepengek ngene karo nangis nginang ngene loe dretesan umbele metu ilere nginang ngene. Itu ya juga melatih kelas kesabaran kita, apalagi kalau kita lagi mangkas anak kecil nangis rewel di belakangnya sini, di belakang kita ada antri 5 atau 10, kita bisa sabar. Orang yang lihat kesabaran kita itu pasti heran, tukang pangkasnya sabar. Besok bisa diceritakan ke teman-teman dan bisa datang temannya, di sana loh potong rambut di si A, orangnya sabar, penyabar. Itu kalau kita misalnya nggak sabar, wah yang datang potong itu, yang antri melihat kita nggak sabar, pasti wah tukang cukur si A si B nggak sabaran orangnya, jadi takut mereka potong kita, bro. Oke, saya rasa cukup video ini, pembahasan untuk video yang sangat viral. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Yang sudah saya ucapkan terima kasih, yang belum silahkan subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Saapa-apa menungso sing bermanfaat kanggo wong liya. Matur suwun. Salam cukur sedunia.